Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini pembelajaran 5. Ya, untuk pembelajaran yang lain ada sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, ya, link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Silakan dilihat atau langsung tap saja di channel. Tap di channel terus masuk ke dalam channel, cari playlist kelas 5 buku tematik. Rasanya mudah ditemukan itu. Oke, sekarang kita akan bahas pembelajaran 5. Ini ada apa ini? Kekeringan ini, kemarau yang sangat panjang ini ya. Sapinya kurus, kasihan orangnya juga kurus. Aduh. Ya, apa yang terjadi? Menunjukkan, perhatikan gambar di atas menunjukkan peristiwa apakah di atas ini bencana kekeringan ini, bencana kekeringan. Bencana kekeringan. Nah, atau mungkin kemarau panjang ya, kemarau panjang. Jadi bencana ini kemarau kekeringan atau kemarau biasanya terjadi saat kemarau panjang ya. Ya, kita lihat. Pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti gambar di atas? Rasanya pernah. Waktu Pak Ali di desa. Kalau selama di Surabaya sih enggak terasa ya, karena taman-taman selalu ada mobil-mobil yang selalu menyirami. Ya, kalau di desa terasa benar waktu kering ini. Pernah, yaitu saat kemarau panjang. Jadi Pak Ali waktu itu punya kambing ya. nyari rumput jadi susah ya, banyak daerah-daerah kering ya. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti gambar? Yang jelas ya, kekeringan kalau memang terjadi sekali-sekali gara-gara kemarau panjang sih enggak apa-apa. Ya, sering terjadi itu nggak bisa apa-apa kita ya. Bisa ya berdoa saja agar segera hujan. Nah, kadang-kadang kekeringan itu juga karena ini terganggunya keseimbangan alam ya. Jadi kita harus melestarikan alam. Ya, alam ya. Jadi sumber air itu ditopang banyak pohon-pohon ya, banyak daerah resapan. Kalau daerah resapan dijadikan bangunan, pohon-pohon ditebang lah ini. Ya, kita harus melestarikan alam. Selain melestarikan alam, kita juga menghemat air. Tapi karena ini sudah kita lakukan, kita lestarikan, menghemat air ya, semua usaha-usaha ya akhirnya kita harus pasrah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita juga, ini salah satu ikhtiar kita ya, berdoa kepada Tuhan agar segera turun hujan. Ya, agar segera turun hujan. Ya, turun hujan. Nah, jadi usaha dan doa ini harus dilakukan. Ya, karena kita usaha tanpa doa kabur namanya. Tapi doa tanpa usaha ya nggak bisa ya, harus ada doa. Ya, harus ada usaha. Ya. Jadi harus usaha dan doa. Tari suling dewa. Nah, seperti berikut ini. Tari suling dewa ini adalah salah satu bentuk kayak berdoa pada Tuhan agar segera turun hujan. Saya jadi sempat sekilas baca. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Nah, saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Nah, banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya, Desa Banyan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, ya, para tokoh adat dan sesepuh Desa Banyan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tari tersebut merupakan sarana permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Ya, bagi yang Muslim ada juga ya, kita doa minta turun hujan atau sholat ya minta turun hujan gitu. Berdasarkan teks tari suling dewa, tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tabel berikut. Dari mana asal tari suling dewa? Nah, tadi sudah ada jawabannya di sini. Ya,
Desa Banyan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyan ya. Desa Banyan. Desa Banyan. Desa Banyan, Lombok Utara. Nah, Lombok Utara, B-nya besar ya. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Biasa kita singkat NTB. Ya, kalau NTT Nusa Tenggara Timur. Kapan dilakukan tari suling? Dilakukan saat menghadapi bencana kekeringan ya. Dilakukan saat menghadapi bencana kekeringan. Nah, siapa yang melakukan tari suling dewa? Tadi sudah ya, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Banyan. Sesepuh adat Desa Banyan. Ya. Apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan Yang Maha Esa, atau tadi tulis Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar segera diturunkan hujan. Mengapa air penting bagi manusia? Karena setiap karena kebutuhan pokok ya. Karena mengapa air penting? Jadi agak susah ya. Karena setiap sendi kehidupan kita membutuhkan air, ya. Atau air sangat penting ya. Mengapa air sangat penting? Karena air sangat penting. Jawabannya kok nggak enak ya. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia gitu aja. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Nah, gitu aja ya. Untuk minum, untuk mencuci, ya, untuk ngasih minum ternak, untuk menyiram tanaman. Nah, pada ujung-ujungnya ya untuk kehidupan kita. Ayo bercerita. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus berputar lancar, ketersediaan air di bumi akan terjaga. Terjadinya air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Pada pembelajaran 2, kamu mendapat tugas membuat poster tentang dampak siklus air terhadap kehidupan. Kini presentasikan postermu di hadapan Bapak dan Ibu guru. Kita sudah berlatih bikin poster ya. Tari suling dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Nah, tari-tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak ya. Seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa tarian daerah di Indonesia. Ya. Tari Sedati, Tari Saman, Musekat dari Aceh, Tari Serampang 12, Tortor Sumatera Utara, Tari Piring, Tari Payung dari Sumatera Barat, Tari Tandak, Tari Makan Sirih dari Riau, Tari Joget Lambak dari Kepulauan Riau, Tari Sekapur Sirih, Tari Selamber 8 Jambi, Tari Tangai, Tari Putri Bekusek dari Sumatera Selatan, Tari Campak dari Bangka Belitung, ya. Tari Andun dan Tari Teminang Anak dari Bengkulu, Tari Jangget, Tari Melinting, Tari Badana dari Lampung, Tari Topeng, Tari Yapong dari DKI Jakarta, Tari Jaipong, Tari Topeng Kuncaran, Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Merak, Tari Cokek dari Banten, Tari Serimpi, Tari Bambang Cakil, Tari Blambang Cakil, Tari Gambyong, bukan Bambang Cakil. Blambang Cakil dan Tari Gambyong dari Jawa Tengah, Tari Golek Menak dan Tari Bedaya dari DI Yogyakarta. DI itu daerah istimewa.
Tari remong, tari reok ponorogo, tari padang wulan Jawa Timur, tari legong, tari kecak, tari pendet dari Bali, tari lenggogo dan tari gandrung dari Nusa Tenggara Barat, tari perang, tari caci, tari gawi dari Nusa Tenggara Timur, tari kancet ledo Kalimantan Utara, tari monong, tari zapin tembung Kalimantan Barat, tari tambun dan bungai, tari balian dadas dari Kalimantan Tengah, tari baksa kembang dan tari radap rahayu dari Kalimantan Selatan. Ya, ada tari gong, tari perang dari Kalimantan Timur, ada tari mangket, tari polo dari Sulawesi Utara, tari torang batu dari Sulawesi Barat, tari lumense, tari manduai, tari puele cinde dari Sulawesi Tengah, tari balumpa, tari dingu dari Sulawesi Tenggara. Macam-macam ya. Masih ada lagi di bawah. Tari kipas, tari bosora dari Sulawesi Selatan, tari saronde ya dari Gorontalo, tari lenso, tari cakalele Maluku, tari perang, tari nahar ila dari Maluku Utara, tari sungai, tari perang Papua dari Papua Barat, tari selamat datang, tari musyoh dari Papua. Macam-macam tari ya. Setiap daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut pola lantainya: ada langkah lurus, ada pola langkah bentuk S, adalah pola langkah segi 4, pola langkah segi 3, ya, pola langkah bentuk U, pola langkah segi 4, dan pola langkah zigzag. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, siulan dan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional, ada yang berupa alat musik modern. Nah, ini adalah alat musik tradisional ya. Salah satu video tari daerah. Ya, pilih salah satu ya. Ya, amati baik-baik pola lantai dan gerakan penari. Selanjutnya peragakan gerakan lantai dan pola tari yang sama. Berlatihlah memperagakan gerakan tari dengan iringan tari yang ada di sekitarmu. Kemudian gambarlah pola lantainya. Misalnya ya, nah, di sini kita lihat tadi sempat saya ketikkan tari saman. Nah, di sini pola lantainya kita lihat ini apa? Ini pola lantainya adalah garis lurus. Ya. Kita lihat kalau ini, ini banyak sekali orangnya ya. Nah, ini diagonal, ya, menyamping atau lurus sebenarnya ya. Nyutingnya saja secara diagonal. Ini bentuk segitiga. Ya, kalau ini segitiga. Al Azhar School Saman Dance. Ya, ini enggak. Nah, kalau ini tari beda lagi ya. Nah, jadi tari saman pada umumnya ya lurus gitu aja. Lurus ya, bisa juga membentuk huruf V. Tadi sini lurus sebenarnya ini ya, cuman nyotingnya dari samping. Atau bentuknya seperti ini ya. Bentuknya variasi ini juga lurus ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Jadi misalnya tadi tari saman ya, tari saman ada lurus, tari saman ya, pola tari lurus ya, atau pola tarinya lurus ya, garis lurus ya, garis lurus horizontal, garis lurus horizontal ya, seperti ini gambarnya. Kalau digambar komplit ya seperti ini, terus dikasih lingkaran-lingkaran ya, terus panahnya ke depan gitu. Nah, seperti itu. Peragakan gerakan tarian dengan pola lantai yang sama, berlatihlah memperagakan. Nah, ini kalian harus praktek kalau itu. Ayo renungkan, dari pelajaran hari ini kamu telah mendapat pengetahuan baru, melatih keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap baik. Apakah pengetahuan dan keterampilan yang kamu dapatkan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu ya? Pengetahuan dan keterampilan dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku. Tadi ya, kita mengetahui bahaya kekeringan ya, mengetahui ya bahaya kekeringan sehingga
ya, sehingga kita ya bisa mengkampanyekan ya penghematan air misalnya. Air dengan membuat poster, dengan membuat poster ya hemat air. Kita juga bisa secara aktif melakukan ya menjaga kelestarian lingkungan ya, membuat biopori ya, walaupun masih anak-anak ya, dengan bersama keluarga, bersama orang tua bisa membuat biopori ya. Biopori ini kita membuat lubang-lubang di tanah agar kalau hujan terisi air ya. Biopori ini membantu tanah agar bisa menyerap air hujan dan merubahnya menjadi air tanah untuk persediaan saat kemarau ya. Sikap baik apakah yang dapat menjadikan hidupmu dan lingkungan sekitarmu lebih baik? Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik adalah ini membuang sampah di tempatnya. Itu selalu saya ulang-ulang karena ini penting ya, membuang ini dalam rangka menjaga lingkungan ya, membuang sampah di tempatnya ya, ikut menjaga kelestarian taman ya, tarian taman ya, mematuhi peraturan ya, menjadikan kehidupan lingkunganku menjadi lebih baik ya, mematuhi peraturan ya, termasuk ini mengkampanyekan pelestarian alam ya, kampanyekan pelestarian alam dan hal yang bisa kita lakukan sendiri ya, langsung dipraktekkan hemat air, menghemat ya, penggunaan air. Ini ya, kita langsung bisa mempraktekkan ini. Kegiatan bersama orang tua, diskusikan dengan orang tuamu tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian di lingkungan sekitar kalian. Yang paling tidak sama ya, membuang sampah di tempatnya itu pasti ya, membuang ya sampah di tempatnya ya, dan lain-lain. Sama sebenarnya jawaban kayak ini ya, sama. Oke. Untuk subtema berikutnya akan kita pelajari di video berikutnya. Nanti masih ada pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.